Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Triani, SSI MSc PhD, dosen pada program studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Saya mengampu mata kuliah Kimia Pangan 1, Kimia Pangan 2, Analisis Pangan, dan Teknologi Flavor. Saya memilih pengajaran sebagai dharma utama yang akan saya kontribusikan dan kembangkan paling besar sebagai pendidik. Pengajaran adalah cara paling langsung untuk membentuk lulusan yang berkarakter, kompeten, dan siap menghadapi tantangan industri pangan. Saya berkomitmen bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi memfasilitasi mahasiswa untuk memahami konsep secara mendalam, berpikir kritis, dan mengaitkan teori dengan praktek nyata. Fokus implementasi pengajaran menggunakan contoh konkret berdasarkan RPS Kimia Pangan 1. Kimia Pangan 1 ini adalah mata kuliah wajib semester 3 yang SKS-nya ada 2 dengan capaian pembelajaran sebagai berikut: menjelaskan sumber, klasifikasi, struktur, dan sifat fisikokimia dan reaksi kimia komponen pangan, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian menganalisis dampak reaksi kimia terhadap mutu, keamanan, nilai gizi, dan sifat sensoris pangan. Kemudian mengaitkan prinsip kimia pangan dengan aplikasi pada produk pangan, termasuk produk inovatif. Kemudian mengembangkan sikap mandiri, kemampuan komunikasi ilmiah, dan etika akademik. Untuk struktur materi RPS Kimia Pangan 1 yang saya kembangkan adalah yang pertama-tama pengantar kimia pangan, yaitu mencakup ruang lingkup keterkaitan antara kimia organik, fisik, dan anorganik, serta biokimia. Yang berikutnya kita masuk ke dalam bahasan komponen-komponen pangan, yaitu yang pertama karbohidrat. Struktur, sifat, reaksi hidrolisis, gelatinisasi, retrogradasi, dan modifikasi pati dibahas pada poin ini. Berikutnya setelah 4 pertemuan kita akan masuk ke bagian lemak, yaitu di sana dibahas struktur asam lemak, sifat fisikokimia, oksidasi, hidrolisis, dan aplikasi pada produk pangan. Kemudian berikutnya pada 5 pertemuan berikutnya kita bahas protein. Di dalamnya akan dibahas struktur asam amino, sifat fungsional, reaksi denaturasi, enzim, aplikasi produk pangan. Kemudian penilaiannya berbasis UTS, UAS, tugas kelompok, dan tugas mandiri dengan persentase seperti tertera ini, dan di sini akan mendukung diskusi yang interaktif, proyek produk pangan, dan penggunaan e-learning menggunakan LMS Edlink. Strategi pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah pertama ceramah interaktif, studi kasus, dan video pembelajaran. Fokus pada isu industri pangan modern menjadi salah satu yang kita akan bahas dalam strategi dalam pengajarannya. Di dalamnya ada keamanan pangan, tren clean label, dan teknologi flavor. Di sini akan mendorong komunikasi ilmiah dan problem solving yang diharapkan dalam capaian mata kuliah ini. Pembagian bobot tridharma pengajaran yaitu 60%, penelitian 20%, dan pengabdian pada masyarakat 20%. Sebagai penutup, untuk Anda yang akan menyimak video ini, saya akan menyampaikan bahwa video pembelajaran ini dirancang untuk melengkapi aktivitas belajar di kelas, bukan menggantikannya. Melalui penjelasan di video, saya berharap mahasiswa dapat lebih siap saat berdiskusi, lebih paham konteks materi dari rencana pembelajaran semester, dan dapat mengaitkan teori dengan praktek di dunia nyata. Berikutnya kita akan lihat video pembelajaran yang dilangsungkan di dalam kelas. Baik, selamat menyaksikan. Halo semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi sama saya. Kali ini mata kuliahnya Kimia Pangan 1. Ya. Hari ini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran semester ya, yang akan kita lalui selama 14 pertemuan ini. 16 kalau dengan UTS dan UAS. Pertama-tama di sini ada capaian belajar lulusan yang dititipkan oleh prodi pada tiap-tiap mata kuliah, dan untuk Kimia Pangan 1 di sini ada CPL 3, 4, dan 5. Di sini yang terkait kimia pangan saja yang kita akan fokuskan. Yang pertama di sini tentu adalah nilai-nilai norma dan etika akademik yang harus tentu dikuasai semua mahasiswa di semua mata kuliah. Cuman yang kedua ini adalah kejadian kimia utama, mekanisme, reaksi ya. Di sini ada, kemudian yang CPL 6 di sini ada menjelaskan identifikasi karakteristik bahan baku dan mekanisme kerusakan dan semuanya terkait kimia ya, kimia pangan dalam hal ini. Kemudian untuk terkait mata kuliahnya, capaian pembelajaran yang diharapkan dari mahasiswa apa? Kenapa perlu dijelaskan? Ini terkait dengan ujiannya ya.
Jadi CPMK 1, 2, 3, 4 ini memang harus keluar pada ujian. Jadi yang pertama di sini tentu posisi mata kuliah dan relevansinya ini dalam bentuk soal yang lebih kreatif, relevansinya dengan misi dan visi dari Prodi Teknologi Pangan. Yang kedua, memahami pentingnya mata kuliah kimia pangan ini, karena kalau kita nggak ngerasa ini penting, buat apa sih dipelajarin ya. Kemudian yang ketiga, sumber penggolongan sifat kimia yang akan kita bahas ya atau diskusikan dalam ada yang 3, ada yang 4 pertemuan. Kemudian yang keempat di sini perubahan kualitas yang terjadi di pangan. Yang kelima, mengaitkan prinsip dengan aplikasinya. Ya. Yang keenam, mampu menunjukkan kinerja ya, kinerja kenapa, kan ada tugas, ada kuis ya. Dan juga ada UTS UAS. Kemudian yang ketujuh, mampu menyampaikan materi kepada orang lain ya. Jadi setelah memahami ini, oh ternyata kayak gini loh, cerita ke siapapun yang ada di rumah ataupun teman-teman yang tidak pernah mengambil mata kuliah ini. Secara teknis, deskripsi singkatnya adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman ya tentang definisi, kemudian tentang sumber, klasifikasi, struktur, reaksi, kemudian klasifikasi juga sifat kimiawi dan fisika, karena sifat fisika pasti terkait dengan kimianya. Kemudian fungsinya juga ya dari bahan-bahan yang akan dibahas. Kimia pangan ini ada kimia pangan 1 dan 2 ya. Karena banyak yang dibahas sehingga dibagi 2. Kimia pangan 1 ini kita akan ngebahas terlihatnya hanya 3 ya, tapi kalau dibagi di 14 pertemuan. Di sini ada karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat dibagi jadi 4 pertemuan ya. Monosakarida, semua reaksi, aplikasi, semua ada di 2 pertemuan, yaitu minggu depan dan minggu depannya lagi ya. Jadi pertemuan 2 dan 3. Kemudian baru ke polisakarida. Ya, di sini banyak sekali bahan-bahan yang bisa kalian manfaatkan selama tugas akhir ya. Termasuk pati modifikasi. Kenapa sih harus dimodifikasi? Kenapa dipakai pada produk-produk pangan tertentu dan lain-lain. Kemudian baru kita bahas lemak. 2 pertemuan sebelum UTS, 2 pertemuan setelah UAS, dan protein lebih banyak ini 5 pertemuan karena sifatnya yang metastabil ya, atau enggak terlalu stabil. Pustaka yang digunakan ada yang satu yang Ibu berikan gambarnya karena ini yang paling banyak Ibu rujuk ya. Dari Ferry Kusnandar 2020 di judulnya komponen makro. Kalau dalam kimia pangan 1, karena di kimia pangan 2 mulai ke komponen mikro ya. Beda bukunya. Komponen makro di sini tentu ada tadi ya, polisakarida atau karbohidrat, kemudian protein dan juga lemak. Yang lainnya ada yang Belitz ya, dari Food Chemistry Springer Verlag Berlin ya. Kemudian penunjangnya dari Pak Winarno di penerbit Gramedia. Media pelajaran yang digunakan tentu pakai Edlink ya, atau pakai software LMS. Kemudian pakai PowerPoint, kalau Ibu masih PowerPoint mungkin Canva kalau kalian udah jadi dosen nanti ya. PowerPoint dan video aplikasi. Kemudian perangkat kerasnya laptop dan proyektor sini. Parallel teachingnya tentu bersama Profesor Yudi. Ini bukan tim teaching karena ini kita materinya sama diberikan dari awal semester sampai akhir. Prof. Yudi, saya, dan Bu Dr. Istiati Naya. Sebelum mengambil ini, kalian harus lulus kimia organik. Ya. Kenapa? Nanti keterkaitannya kita bahas. Nah, pada RPS atau rancangan pelajaran semester, pertemuan 1 ini, kok kalian bisa bandingkan di sini ya. Ada sub CPMK, itu bukan CPMK, tapi di bawahnya ya, apa yang ingin dicapai. Mahasiswa tahu definisi dan kimia pangan dan keterkaitannya dengan ilmu yang lainnya. Kemudian metodenya ceramah, diskusi, share materi, dan kuis ya. Seperti halnya mata kuliah Ibu yang lain selalu ada kuis ya. Antara tiap 2 pertemuan atau tiap 3 pertemuan. Kemudian pengalamannya ini menyimak dan tanya jawab. Penilaiannya ada dari ujian tertulis esai ini nanti ditaruh di UTS UAS, kemudian ada dalam kuis juga. Kode indikator bahwa mahasiswa itu mampu memenuhi sub CPMK adalah mampu menjelaskan tadi ya, mampu menyebutkan definisi, mampu menjawab pertanyaan di kuis. Alokasi waktu karena 2 SKS jadi 100 menit. Ya. Kemudian penilaian, mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya, UTS, UAS, Ibu buat 25%. Karena bagi Ibu, kuis lebih penting ya. Karena itu fresh, apa yang kalian ingat. Dan semoga bekerjanya mandiri ya. Karena kalau nyontek kalian nggak dapat apa yang seharusnya kalian dapatkan. Tugas ya, 30%, tugas mandiri 20%. Ini satu tugas ya,
maksimum 30%, ini 10%, 10%. Sebenarnya di average sih, dirata-ratakan. Opsi, ini ada beberapa opsi, tugas mandirinya bisa di breakdown. Ini memang harus tertulis di RPS ya, kalau ada opsi tertentu yang nanti akan dilihat kesesuaiannya dengan berjalannya semester. Tugas kelompok, di sini tugas pembuatan produk ya, dengan kandungan karbo, lemak, dan protein. Ada yang kemarin bikin keju, ada yang bikin sourdough ya, ada yang lain-lain. Kejunya bikin mozzarella. Kemudian tugas mandiri di sini bentuknya post quiz. Ya. Kita bahas ya pendahuluan tentang makanan-makanan ini ya. Apa yang kalian tahu dari gambar ini? Gambarnya agak kepotong, mohon maaf. Ini gambar apa? Sandwich. Sandwichnya diapain? Kan ada sandwich yang di roast ya, ada yang enggak ya. Ini diapain? Panggang ya. Terus ada perubahan apa kalau dipanggang sama sebelum dipanggang? Warna. Nah, warnanya terjadi karena apa kira-kira? Reaksi apa? Reaksi apa? Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Reaksi Maillard ya. Ya mungkin kalian udah pada tahu, ada juga yang enggak, ada yang suka baca pengetahuan umum ya. Kemudian di sini ada buah ya. Buah ini ada reaksi apa? Barangkali ada yang tahu atau nggak tahu bu, atau nggak apa-apa ya. Ada buah, ada ini apa makanan kesukaan banyak orang? Mie instan ya. Saat membuatnya itu bagaimana banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalamnya. Ibu akan langsung aja ya. Kimia pangan itu apa? Definisi ya. Ini salah satu CPMK tadi ya. Kimia pangan merupakan bagian utama dari ilmu pangan. Nah, definisinya aplikasi ilmu dan teknologi ya. Jadi di dalamnya ada teknologi dan sains untuk produksi, pengolahan, distribusi, penyiapan, evaluasi, sampai penggunaan pangan itu sendiri. Dan ini berkaitan erat tentu dengan kimia organik. Bu, kenapa kimia fisik atau biokimia nggak masuk dalam syarat ya? Karena memang kalau mau ngambil kimia organik harus ngambil yang lain dulu, jadi cukup satu yang ditulis. Tapi tentu kimia dasar harus lolos ya, dan lain-lain. Dan juga karena bahan-bahan pangan yang diperolehnya semuanya dari alam ya, jadi terkait zoologi itu dari hewan, kemudian botani di sini juga ada. Apa sih bedanya ilmu kimia dan kimia pangan? Ada yang bisa jawab? Tanpa melihat? Apa bedanya ilmu kimia dan kimia pangan? Barangkali ada yang mau secara umum aja, doesn't have to be right. Lebih khusus ya tentang pangan. Kita lihat sini ya. Ya sebenarnya nggak salah ya. Ilmu kimia secara umum ya tentang atom, molekul yang menyusun zat, kimia pangan khusus yang terdapat dalam sistem pangan. Yeay, benar ya, karena yang gampang banget. Tapi jangan ragu ya, langsung aja bu ini ceplas-ceplos juga nggak apa-apa kalau di kelas ibu, oke? Kemudian keterkaitannya dengan kimia organik, kimia fisik. Kimia fisik itu belajar apa? Ada yang masih ingat nggak? Koligatif, larutan. Ada nggak? Lupa. Kimia fisik, termodinamika. Ya. Belajar soal apa? Viskositas juga. Masuk nggak bahasan? Dimensi-dimensi. Kimia pangan sebenarnya satu bagian dengan analisis pangan. Cuman karena analisis itu banyak sekali dipisah jadi mata kuliah yang tersendiri. Sehingga tentu analisis kan terkait fisikanya ya. Termasuk pengukuran viskositas. Jadi kimia fisik, kimia anorganik, analisis pangan tentu semuanya berkaitan. Nanti kalian bisa simak sendiri slide-nya di rumah ya. Kalau pangan, definisi pangan mungkin udah tahu ya. Bu yang bikin saya kenyang ya. Atau apa ya. Pangan segala sesuatu yang dari sumber hayati dan juga air. Yang belum diolah namanya segar, yang udah diolah namanya pangan olahan. Yang udah diberi BTP ataupun enggak. Nah dari diagram ini ada pangan segar dan olahan, nabati dan hewani, semuanya mengandung ini, makanya kita bahas ya air, karbo, lemak, protein, mineral, vitamin. Kok air nggak dibahas duluan bu? Air itu bisa 4 pertemuan ya, padahal kita jatahnya cuma 14 ya. Akhirnya dipindah ke kimia pangan 2, jadi kita bahas dulu karbo, lemak, protein. Kalau protein dipindah ke 2, nggak sinkron ya, karena di lemak banyak kita bahas proteinnya juga ya. Gitu alasan pemisahannya. Kimia komponen pangan,
Baik, di sini susunan-susunan yang terdapat dalam pangan ya. Tadi udah dibahas juga ada air, vitamin, mineral. Ibu akan skip. Dari komposisi tersebut akan pasti akan menimbulkan reaksi ya. Dan semua tergantung perlakuannya, pengolahan dan penyimpanannya. Komposisi pangan ini gimana taunya ya, kan ada yang banyak ada yang sedikit. Misalnya kandungan air aja, ngukurnya pakai apa? Kita nggak bisa langsung menjudge ini airnya dikit atau airnya banyak ya. Pakai analisis pangan, makanya ada beberapa metode untuk mengukur. Dan ini sebenarnya barengan ya sama kimia pangan. Ya. Ini tidak akan dibahas di kimia pangan 1, cuman memberitahukan bahwa ada yang untuk mengukur, tidak sekedar mengangan-angan lah di sini. Kemudian melalui aplikasi ilmu kimia pangan, kita harapkan kita dapat pangan yang berkualitas. Ya, di sini dalam aturan Indonesia ini yang disebut berkualitas. Aman 1, ya, tidak menyebabkan gangguan kesehatan, bernilai gizi baik, bukan sekedar bergizi karena banyak makanan yang gizi kan artinya komponen-komponen pangan ya. Gizinya juga ada tapi nilainya tidak baik. Kemudian berdaya tarik, atraktif lah, enak, masih good looking ya, masih wah bikin selera, menggugah ya. Kemudian yang keempat praktis dan juga halal karena sudah masuk undang-undang ya. Jadi halal masuk dalam kualitas. Di sini perubahan kualitas bahan pangan itu bisa karakternya dari tekstur, flavor, warna, nilai gizi, keamanan, kehalalan. Inilah kenapa satu materi kayak karbo aja dibagi jadi 4 pertemuannya. Karena di dalamnya kita bahas kenapa tekstur bisa berubah, misalnya hilangnya kelarutan, hilangnya kapasitas pengikatan air yang mungkin kalian ukur saat TA nanti. Pengerasan, pelunakan, kemudian flavor gimana bisa berubah jadi tengik ya. Kemudian jadi terbentuk flavor yang lain atau flavor yang baru yang enak malah muncul kayak karamel atau flavor kayak kopi panggang ya, kan lebih enak dibanding kopi yang tidak atau belum dipanggang. Kemudian nilai gizi berubah ya. Ada proteinnya di situ masih ada kalau diukur pakai jadal, tapi ternyata kualitasnya turun alias asam aminonya udah sampai rusak. Itu kalau diukur di jadal masih protein, tapi itu udah bukan protein. Maksudnya tubuh kita udah nggak bisa menggunakan bahan baku itu untuk membentuk sel baru ya, untuk membentuk protein baru dalam tubuh kita. Dan itu yang sering terlewat ya kalau pakai metode analisis jadal ya. Ada metode lain yang bisa memastikan asam aminonya masih oke dan itu jadi nilai protein yang sebenarnya lebih berharga ya buat informasi dibandingkan nitrogen ya dalam jadal. Kepraktisan di sini ya, interaksi dengan kemasan. Nah, ini sedikit menyimpulkannya reaksi apa aja sih yang dibahas ya. Wah, ada yang asing nggak namanya buat kalian? Untuk semester 3 ya, kalian semester 3, 4 nih. Retrogradasi ya, kenapa suka ya bahasa retro? Retrogradasi artinya apa? Kembali ya, karena retro. Retrogradasi artinya ada beberapa molekul yang gerakannya kembali, suka ngumpul lagi ya. Misalnya kalau pati, amilosa, itu kalau udah dingin dia akan jalan lagi kumpul membentuk kristal-kristal amilosa. Ya, mungkin kepake sampai TA nanti ya. Kemudian ada denaturasi, artinya naturnya hilang ya, D itu hilang, naturnya hilang. Kemudian ada oksidasi, terkait sama oksigen pasti. Ini reaksi yang terkait oksigen, hidrolisis terkait air ya. Lisis pecah, hidro air ya. Jadi hidrolisis terjadi karena ada air biasanya. Dan pemercepatnya ada katalis-katalis. Bisa sebutkan katalis reaksi? Katalis reaksi. Apapun banyak banget katalis jenisnya. Melvin. Coba katalis reaksi satu aja. Pemercepat reaksi. Pemercepat reaksi ada dari faktor fisik boleh, tambahan elemen lain boleh, atau adanya senyawa bioaktif yang mempercepat reaksi. Silakan, kayaknya tahu tuh. Sebutin. Panas katalis. Apalagi? Ayo, pasti keluar nih mulai. Selain panas, apa yang bisa mempercepat reaksi? Enzim. Masih banyak? Elena. Apa? Kok jadi tiba-tiba cepat banget tengik ya? Kok yang satu enggak, itu juga reaksinya jadi lebih cepat. Kenapa sesuatu bisa lebih cepat tengik dibanding yang lain?
Karena bisa cahaya, logam, asam, ya. Ingat ini sampai TA ya, sampai sidang. Pasti pertanyaannya ke sana. Makanya kimia pangan tuh kepake ya sampai ujung, sampai setelah lulus pun. Ya, sampai dunia kerja dan lain-lain. Oke, ini tipe-tipe reaksi buat contoh aja ya. Ada browning ya. Browning yang tadi ya, roti dibakar browning, tapi dia bukan terkait sama enzim yang ini ya. Tidak ada enzim, yang percepatnya adalah panas ya. Oksidasi itu bisa terjadi sekarang pun lagi terjadi, cuman yang mempercepat apa oksidasi, misalnya di lemak, oksidasi jadi cepat banget, biasanya karena hadirnya logam panas ya. Kalau kita dipanasin itu lebih cepat teroksidasi ya, karena itu ya. Tanpa panas ya kita oksidasi terjadi tapi lebih lambat ya. Seperti halnya aging adalah oksidasi ya. Kita ya tambah tua, kalau kita tambah tua sambil dibakar ya mungkin lebih cepat gosong. Gak ada bercanda, sorry ya. Hidrolisis sama ya. Ini pemecahan karena hadirnya air dan dipercepat oleh sama tadi ya, asam, panas, logam, enzim ya. Jadi enzim bukanlah pelaku reaksi, dia pemercepat. Oke? Nah, ini beberapa contoh ya. Ini semua reaksi bisa lebih cepat karena katalis tertentu. Ini juga reaksi kimia, walaupun yang tentunya ini adalah kontaminasi jamur ya. Reaksi kimia yang terjadi, makanya ntar dijelaskan kimia pangan. Begitupun ini ya, pencoklatan di bagian luar. Pencoklatan sini, ini yang enzimatis, ini non enzimatis. Kesimpulan. Sebenarnya ada selain 2 poin ini ya. Kesimpulan pertama, komponen bisa berinteraksi dan bereaksi satu sama lain, misalnya oksigen, uap, air. Reaksi kimia yang terjadi bisa mempengaruhi karakteristik dan mutu pangan. Ada kesimpulan lain, bisa tambahkan satu aja. Silakan. Bebas. Yang belum Ibu masukkan dalam kesimpulan. Boleh tentang apapun yang tadi Ibu tanyakan ke kalian yang belum dimasukkan ke sini. Yang jawab boleh dapat hadiah dari Ibu. Hadiahnya bisa terkait nilai atau tidak. Ini serius. Bukan hanya karena forum ini. Ayo. Dipancing-pancing, berani aja, mama yakin, Ibu yakin. Kalau kalian itu udah ada di kepala cuman lebih cenderung ragu atau malu entah kenapa. Ayo. Tentang yang tadi pertanyaan Ibu belum dimasukkan. Tentang mata kuliah yang terkait, itu juga masuk kesimpulan. Kok Ibu udah ngasih jawaban? Anyway, kalau gitu, silakan memberikan jawaban tadi dalam kuis ya. Karena Ibu akan memberikan kuis lewat Adlink, lewat LMS. Nanti kalian kuisnya waktunya dibatasi dan soalnya diacak. Tujuannya sih biar nggak kerja sama, cuman kalian pasti selalu nemuin cara ya untuk bisa gitu, supaya kalian benar-benar dapat apa yang diharapkan dari kalian daftar kuliah ini, yaitu jadi tambah pintar ya, kalian kerjakan sendiri. Oke? Baik. Minggu depan kita akan bahas yang pertama tentang karbohidrat dan yang pertama sub pertama adalah monosakarida ya. Monosakarida gula-gula sederhana. Jadi kita bahas yang manis-manis minggu depan. Oke? Kalau begitu, oh ya sebentar Ibu nih, ada yang mau nanya. Itu udah Ibu janjikan, silakan mau tanya jawab. Sekarang sesinya, silakan pertanyaan apapun boleh. Ya Elena silakan. Reaksi mayat kenapa mempengaruhi warna dan rasa? Untuk singkatnya, karena dia menghasilkan reaksi mayat itu tahapannya banyak. Dan kita akan bahas dalam mata kuliah, dalam pertemuan mayat-mayat, pertemuan 2 atau 3. Ya. Dari setiap tahapan itu, ada metabolit yang dihasilkan. Beberapa diantaranya yang terkait warna. Beberapa diantaranya pigmen ya.
kemudian diantaranya terkait dengan flavor atau senyawa flavor. Sehingga nggak semua sama ya reaksi Maillard, entah dia stop di bagian mana, itu pasti flavor dan warnanya berbeda. Seperti itu. Singkatnya tentu nanti kita akan bicara kenapanya lebih mendasar di pertemuan yang khusus tentang reaksi Maillard ya. Baik, ada lagi? Satu lagi sebelum Ibu tutup. Silakan. Langsung senyumnya manis-manis, menghindari tatapan Ibu. Silakan. Ya, silakan. Perubahan warna dan tekstur bisa dicegah atau tidak? Bisa, ya. Bisa, bukan dicegah. Diperlambat. Ya, kalau dicegah perubahan pasti terjadi no matter how slow, tapi kita bisa perlambat itu. Misalnya, kalau katalis adalah pemercepat reaksi, maka yang dilakukan untuk reaksi itu tidak cepat adalah menyingkirkan katalis. Kalau reaksinya adalah panas, makanya kadang obat hindarkan dari panas, karena itu mempercepat reaksi kerusakan. Kemudian cahaya juga mempercepat, jadi cahaya ditutup, biasanya dari botolnya. Ya. Kemudian, jadi dia mempercepat reaksi apapun termasuk perubahan tekstur dalamnya, termasuk perubahan flavor dan warna. Ya, apapun yang jadi dari katalis, makanya tadi penting Ibu tanyakan katalis, kalian tahu nggak apa? Karena bisa memperlambat itu dengan kalian handle katalis ini. Enzim-enzim yang tadi misalnya pencoklatan apel, itu sebenarnya bisa cegah kalau misalnya dikasih pemerlambat ya, dalam hal ini misalnya antioksidan atau asam sitrat ya. Asam sitrat itu mampu memperlambat, tapi nggak nyetop ya. Kemudian ada yang lain, jadi biasanya dikasih jeruk nipis ya, buat memperlambat biar nggak cepat-cepat coklat. Atau ada yang lain, misalnya digabungin sama bawang ngeluarin ngeluarin gas asam sulfur ya, yang bisa sulfur itu nangkepin oksidan sehingga bisa mencegah atau memperlambat pencoklatan. Itu beberapa contoh, nanti kita bahas lebih detail di berikutnya. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Oke, kalau gitu pertemuan kita sudahi sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan lagi atau apa boleh lewat LMS ya, lewat adlink disampaikan nanti kebaca sama Ibu. Ya. Kuis maksimal tengah malam hari ini harus dikerjakan. Biasanya berapa soal? Kalian maunya berapa soal? 5 itu kalau 5 slide. Ya ini ada 28 slide. Paling nggak 28, bener nggak? 10. 15 deh ya. 15. Pilihannya kalau A, B, C, D, E biasanya makin sulit ya. Jadi biasanya 3 atau 4 opsi. Oke? Oke, Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah simak video pembelajaran yang dilangsungkan dalam kelas. Pada materi pengantar ini, seperti yang sudah disaksikan, kita sudah membahas ruang lingkup kimia pangan, hubungannya dengan ilmu kimia lain, serta mengapa pemahaman tentang reaksi kimia sangat penting untuk menjamin mutu, keamanan, nilai gizi, dan daya tarik produk pangan. Semua itu sudah disusun sesuai capaian pembelajaran dalam RPS di Kimia Pangan 1 yang menekankan pemahaman mendalam tentang komponen makro pangan, karbohidrat, lemak, dan protein, serta reaksi-reaksi yang terjadi selama pengolahan dan penyimpanan. Saya berharap video ini bisa menjadi salah satu sarana belajar yang bermanfaat, mendukung mahasiswa untuk lebih aktif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di bidang teknologi pangan. Terima kasih banyak atas perhatian saudara-saudara yang menyimak video pembelajaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di bidang pangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.